Pemilu 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat demokrasinya yang melemah beberapa tahun terakhir ini. Mari kita lihat setidaknya dari 3 lembaga yang mengukur indeks demokrasi di sejumlah negara. 3 indeks ini bisa menjadi acuan bagaimana wajah demokrasi di Indonesia sebagai salah satu negara yang diukur. Dari Freedom House, misalnya menempatkan Indonesia sejak 2014 berada dalam kategori negara yang demokrasinya bebas bagian. Padahal sebelumnya Indonesia masuk kategori bebas dengan skor 2,5. Penurunan yang sama juga ditunjukkan pada pengukuran indeks demokrasi versi demokrasi indeks yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit. Dalam versi ini, Indonesia masih masuk dalam demokrasi cacat sepanjang 13 tahun pengukuran terakhir. Sementara jika merujuk indeks demokrasi Indonesia yang diukur oleh sejumlah lembaga di dalam negeri diantaranya BPS dan Bappenas, secara umum demokrasi Indonesia masuk kategori sedang. Meskipun dengan model pengukuran terbaru sejak 2022, demokrasi Indonesia masuk kategori baik. Isu yang cukup menyita perhatian publik adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang membuat heboh publik. Sorotan publik ini tidak lepas dari putusan MK nomor 90 PUU XX1 2023 yang menyatakan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Kalimat pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk bagi siapapun kepala daerah meskipun usianya belum genap 40 tahun untuk maju menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Putusan ini pula yang kemudian menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi yang juga wali kota Surakarta, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Putusan MK yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 ini mengundang sejumlah reaksi masyarakat. Ratusan tokoh dari guru besar, agamawan, budayawan, pegiat literasi, pegiat anti korupsi, pemerhati hak asasi manusia, tokoh pendidikan, wartawan, seniman, dan lapisan masyarakat menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas putusan MK yang dinilai melanggengkan politik dinasti di Indonesia tersebut. Berikut merupakan suasana saat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang etik terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di ruang sidang DKPP Jakarta. Basis pijakan dari putusan MK tersebut kemudian dinilai oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pelanggaran berat yang dilakukan Ketua MK kala itu, yaitu Anwar Usman. Akibatnya, lembaga etik tersebut menjatuhkan sanksi etik kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari posisi Ketua MK. Anwar dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tidak heran jika kemudian citra MK dalam survei tatap muka Kompas Desember 2023 lalu cenderung merosot tajam. Dalam survei tersebut, citra positif MK berada di angka 50%. Angka ini merupakan yang terendah jika merujuk tren citra lembaga ini dalam 20 kali survei. Litbang Kompas yang digelar sejak Januari 2015, pada akhirnya pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan apakah demokrasi Indonesia benar bisa naik kelas dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi atau justru terjebak pada perilaku-perilaku politik yang menggerus bangunan demokrasi itu sendiri. Bagaimanapun, kesuksesan pelaksanaan pemilu akan menjadi salah satu pilar bagi tegaknya bangunan demokrasi di Indonesia.
Lagi rame Mas Gibran dikritik, belum umur 40 kok udah mau maju jadi cawapres. Justru kalau dilarang, menurutku malah nggak demokratis ya. Loh kok bisa? Alasannya katanya orang di bawah umur 40 itu belum cukup pengalaman. Kalau menurutku, udah bukan zamannya lagi mengukur kemampuan seseorang dari umurnya, Dul. Misal Nayib Bukele, Presiden El Salvador yang kepilih pas umur 38. Beliau sukses mengubah negaranya dari yang paling tidak aman di dunia, menjadi salah satu negara yang paling aman di Latin Amerika. Dan ini sesuatu yang nggak pernah bisa dicapai para pendahulunya, yang umurnya rata-rata lebih senior. Atau Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri yang menang pemilu dengan suara tertinggi sepanjang sejarah Selandia Baru, yang ketika terpilih masih berumur 37 tahun. Bahkan belum lama ini, Chile dan Ekuador juga memilih presiden yang umurnya sama-sama masih 35 tahun. Tapi kan jadi politik dinasti, Bang. Justru menurutku istilah dinasti itu mestinya nggak ada di dalam demokrasi ya, karena syaratnya mesti dipilih langsung oleh rakyat. Beda sama Kim Jong Un yang jadi presiden karena memang nerusin bapaknya. Buktinya hampir nggak ada orang Kanada dan Singapura yang demo bilang Perdana Menterinya dinasti, meskipun dulu bapaknya juga Perdana Menteri. Padahal itu negara maju yang rakyatnya juga udah pinter-pinter ya. Bahkan di Amerika yang katanya jagoan demokrasi, ada juga ayah dan anak yang sama-sama terpilih jadi presiden. Jadi menurutku, ketika kita memaksakan kalau anak muda nggak boleh jadi pemimpin negara, justru itu merupakan suatu kemunduran di dalam demokrasi kita. Sebelumnya Gibran kehalang syarat usia yang belum cukup. Sekarang udah bisa gas nyalon jadi cawapres. Kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait syarat cawapres-cawapres yang diajukan pemuda Solo, Almas Saki Biru. Mulai sekarang, buat maju pilpres, usia minimalnya emang tetap 40 tahun. Tapi kalau udah pernah jadi kepala daerah, buat yang usianya di bawah 40 tahun juga bisa maju. Banyak yang bilang ini adalah karpet merah buat putra sulung Jokowi. Gibran yang kini 36 tahun bisa maju Pilpres 2024 karena sudah menjabat sebagai wali kota Solo sejak 2021. Lalu apakah Gibran benar-benar bakal maju di Pilpres? Hambatan apa yang bakal ditemui Gibran kalau dia nyalon? Selengkapnya di Fokus Kumparan.